Shalom adik-adik. Wah, apa kabar Kak Ede? Luar biasa, puji Tuhan, baik Kak Messi. Kak Messi apa kabar? Baik juga dong Kak Fede. Oke, pastinya adik-adik yang di rumah juga kabarnya baik ya Kak Messi ya. Kak Messi, hari ini kayaknya ada yang istimewa Kak. Kita itu nggak di gereja, tapi ibadahnya itu di rumah masing-masing ya Kak Messi ya. Iya Kak Fede. Adik-adik, biarpun kita ibadah secara online, Kak Messi dan Kak Fede harap adik-adik boleh ibadah dengan sikap yang baik, tidak sambil tidur-tiduran. Pastinya udah mandi ya Kak Fede ya. Betul dong Kak Messi, sudah rapi ya. Sudah rapi, sudah siapin Alkitabnya juga. Betul, jangan Firman lupa. Tuhan. Iya, siapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya Kak Messi ya. Betul Kak. Oke Kak Messi, sebentar lagi kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau masuk ke dalam pembukaan ya Kak Messi ya. Kita mau mengangkat pujian yang berjudul apa nih Kak Messi? Kita mau angkat pujian Bapakku Datang. Ada adik-adik kita angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang baru setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang baru setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikanmu. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau buka ibadah kita. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa kalau kami sudah bangun dari tempat tidur kami dengan sehat tanpa kurangan suatu apapun. Sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah kami Bapa. Tuhan sertai kami di setiap ibadah kami Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak Ede, Iya Kak Messi. dan adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita mau kembali mengingat ke-10 perintah Allah. Hari ini adalah kita akan mengingat yang ketiga dan yang keempat. Oke. Ayo, siapa di sini yang masih ingat? Atau jangan-jangan udah lupa nih Kak? Yuk kita mau ingat-ingat lagi ya Kak. Oke Kak Messi. Yang ketiga adalah Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, Kak Messi. iya. Dan yang keempat adalah
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke Kak Messi, biarlah perintah-perintah Allah yang tadi kita ingat ya Kak Messi ya. Bukan cuma ingat di pikiran kita, tapi adik-adik boleh melakukannya di kehidupan adik-adik hari lepas hari. Oke adik-adik, Kak Messi sama Kak Fede boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ya Kak ya. Kita mau menaikkan pujian yang mengatakan aku istimewa. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik kita bangkit berdiri. Betul, Kak. Kita mau bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, Turun dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam persembahan ya Kak Messi ya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik untuk persembahan kali ini secara online dulu ya adik-adik ya. Boleh adik-adik kumpulkan dulu. Nanti di minggu depan kasih ke kakak-kakaknya. Atau adik-adik boleh transfer ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat pujian kita.
mari bawa persembahan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini biar berguna untuk melakukan pelayanan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kau berkati juga untuk kakak sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan Yesus, supaya mereka boleh berhikmat dan bijaksana untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya, dan tentunya dengan sikap yang baik ya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah sekolah minggu walaupun melalui online. Namun biarlah sukacita kita tetap berlimpah ya anak-anak yang terkasih. Dan pada pagi hari ini kita akan sebelum masuk dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, Engkau memelihara kami, dan pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur, kami menikmati pagi yang cerah, udara yang segar, dan saat ini kami juga bersyukur ya Tuhan, kembali kami akan masuk di dalam hadirat Tuhan, terkhusus di dalam pembacaan dan akan pemberitaan akan firman-Mu. Tuhan yang memberkati di dalam perenungan firman ini, dari awal hingga akhir, biarlah Tuhan yang berbicara dan berkata-kata kepada kami melalui firman yang akan kami baca. Demi Kristus yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak terkasih, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang kita akan baca yaitu dari Matius 22 ayat 37-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
pada pagi hari ini Bu Sylvie akan bercerita. Jadi pada suatu hari ada 2 orang anak nih, anak-anak terkasih, yaitu bernama S dan juga C di ruang sekolah minggu. Mereka sepertinya dari kelompok kelas kecil dan mulai belajar beberapa kata dasar. Keduanya sangat lucu dan keduanya adalah orang yang berdosa. Ruang anak itu adalah satu ruangan besar dan penuh dengan mainan. Ada mainan masak-masakan, mobil-mobilan, seluncuran, dan kotak-kotak yang banyak mainannya. Nah, tetapi selama 1,5 jam ketika mereka sedang bermain, setiap kali si S ini yang perempuan mengambil sesuatu dan bermain dengan si C yang laki-laki, menjadi yakin bahwa dia tidak bisa hidup tanpa mainan yang sama itu. Nah, anak laki-laki itu mengambil piring mainan dan anak perempuan menjatuhkan semua piring yang dia pegang dan mencoba untuk merebut piring itu. Nah, anak perempuan itu tuh mulai menaiki seluncuran kecil, berlari anak laki-laki itu dan mendatangi dari sisi lain dari ruangan itu sambil berteriak, "Giliranku!" Nah, anak perempuan itu duduk di sisi salah satu sofa kecil. Anak laki-laki itu datang untuk duduk di sisi lain. Tetapi anak perempuan itu menjulurkan kakinya untuk mengambil semua tempat di sofa itu sehingga anak-anak itu tidak bisa duduk. Kedua anak itu yang masih sangat kecil dan bahkan belum bisa bicara dengan baik, menghabiskan waktu untuk memastikan agar yang lain tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kedua anak kelas di balita ini merupakan gambaran yang tepat bahwa dalam diri anak-anak membenci sesama karena setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa. Mereka kehilangan kasih Allah sehingga tidak mampu mengasihi temannya. Sejak Adam dan Hawa memilih untuk tidak mentaati perintah Allah, maka manusia mewariskan dosa turunan. Pilihan manusia selalu mendukakan hati Tuhan, melukai diri kita sendiri, dan melukai orang lain. Kondisi ini sungguh menyedihkan di hadapan Allah ya anak-anak terkasih. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, itu tertulis dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17 ya anak-anak terkasih. Adapun jalan dan panduan agar manusia selamat dan beroleh hidup yang kekal dengan memberikan perintah yang baru. Apa itu anak-anak terkasih? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Perintah berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak terkasih ada perbedaan nih, perbedaan yang sangat besar antara manusia mengasihi Allah dengan Yesus mengasihi Bapanya. Sukacita Yesus mengasihi Bapa dengan menyerahkan kemuliaan surga untuk datang ke dunia dan mati bagi orang berdosa, bagi kita semua ya anak-anak terkasih. Dibandingkan kita yang kadang sulit untuk menyerahkan kursi, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, Yesus juga selalu mentaati perintah ayah dan ibunya, yaitu Maria dan Yusuf, yaitu dia mengasihi saudara-saudaranya. Nah, anak-anak terkasih, dapatkah anak-anak terkasih melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi saudara-saudara, mengasihi kakak, mengasihi adik di rumah? Nah, Yesus juga sering menghabiskan waktu sepanjang hari bukan untuk bermain atau bermalas-malasan ya anak-anak terkasih. Sebaliknya, Yesus banyak berdoa dan mempelajari kitab suci. Nah, untuk anak-anak terkasih, kadang memang berdoa beberapa menit saja sudah terasa sulit. Atau berdoa sebatas jika ada kebutuhan atau keinginan semata. Nah, selanjutnya untuk ketika kita mau menjalankan perintah Tuhan, kita mengalami hambatan. Dalam hal kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kita harus lebih mementingkan kepentingan orang lain yang membutuhkan daripada kepentingan kita.
Nah, anak-anak pernah mendengar kisah Samaria yang baik hati? Nah, ketika orang Samaria melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak dan terluka parah di pinggir jalan, maka orang Samaria itu menunda urusan bisnisnya dan memilih mengorbankan 1 hari untuk merawat orang yang terluka itu. Dia membawa ke sebuah penginapan dan menggunakan sendiri uangnya untuk membayar apa yang diperlukan orang itu supaya apa? Supaya sembuh. Dia berjanji untuk datang kembali dan membayar lebih banyak jika diperlukan. Nah, ini jadi satu pertanyaan nih buat anak-anak semua, anak-anak terkasih. Jika kita bertemu dengan pemulung atau peminta-minta atau orang yang sakit parah di pinggir jalan, apakah anak-anak terkasih mau mengorbankan uang anak-anak terkasih ini untuk meringankan penderitaan si pemulung atau orang sakit itu? Karena perintah Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita maukah anak-anak terkasih belajar untuk mengasihi sesama dengan memberikan waktu ataupun uang jajan anak-anak terkasih untuk mengasihi orang-orang yang tidak beruntung dan mulai menggeser keinginan diri kita sendiri. Demikian firman Tuhan pada hari ini anak-anak terkasih, yaitu bahwa kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara belajar firman Tuhan, berdoa, dan melakukannya. Dan perintah yang kedua adalah kita harus mengasihi sesama kita. Nah, demikian firman Tuhan anak-anak terkasih. Selamat berproses, selamat melakukan perintah Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang sudah kami baca dan kami renungkan, mengajarkan kami dan mengingatkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami dan terlebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, sanggupkan kami, mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami, orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang melukai kami ya Tuhan. Biar kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan kami. Ajar kami untuk menaburkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadi dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita ya Kak Frede. Betul, Kak Messi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh adik-adik simpan dalam pikiran, dalam hati, dan boleh adik-adik lakukan dalam aktivitas masing-masing ya Kak Frede ya. Sekarang kami nama Kak Frede undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian yang mengatakan Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, lilinmu kulihat siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita angkat pujian ini dari awal. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya ya Kak Messi ya. Kita mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa di ibadah
selanjutnya.